Saya akan mencoba untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua, Family First Indonesia itu apa, gitu ya. Ya, Family First Indonesia dibentuk dengan satu tujuan, gitu ya. Banyak keluarga suami istri Indonesia ini tidak tahu mencari bimbingan dan pertolongan kemana ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka memasuki pernikahan mereka. Family First Indonesia memiliki visi, yaitu untuk mendorong keluarga dan pasangan suami istri bisa mencapai kehidupan keluarga yang berhasil, berarti, dan harmoni. Nah, di dalam mencapai visinya, Family First Indonesia menjalin kemitraan dengan gereja-gereja, dengan sekolah-sekolah, marketplace, dan media. Family First Indonesia merupakan bagian daripada Family First Global. Family First Global ini sudah mempunyai cabang di Malaysia, Taiwan, Filipina, Singapura, Myanmar, Australia, Jepang, China, termasuk Hong Kong, dan akan ada lagi cabang di Thailand dan Pakistan. Family First Global itu didirikan oleh Profesor Gregory Slayton. Dia adalah seorang mantan duta besar Amerika Serikat, pendiri dan managing director dari Slayton Capital. Dia pernah menjadi advisory board dari Google dan Salesforce. Dia juga mengajar sebagai dosen di Universitas Business School of Beijing, Dartmouth College, Harvard, Stanford, ya, sekolah-sekolah yang terkenal, Ivy League School yang di US itu. Dia juga penulis buku-buku tentang parenting yang sangat bagus. Family First Global oleh Profesor Slayton. Family First Indonesia dimulai dan diketuai oleh Bapak Handi Irawan. Pak Handi adalah pendiri dan CEO dari Frontier, penggagas Top Brand dan Indonesian Customer Satisfaction, Hari Pelanggan Nasional yang diperingati kalau nggak salah hari ini atau kemarin ya mungkin ya. Kemudian dia juga Ketua Dewan Pembina AMA, Wakil Ketua Dewan Pengurus Sekolah Alkitab Asia Tenggara, Ketua Bilangan Research, dan dia juga menulis buku-buku, banyak buku tentang strategi marketing. Pak Handi Irawan adalah ketua daripada Family First Indonesia. Selain Pak Handi Irawan, juga ada Dewan Pengawas, Penasehat, Pengurus, dan juga ada Direktur Eksekutif kita, Pak Himawan, Direktur Program Bu Krishna, Direktur FFI Academy, Pak Endi, dan Manager Office Palen, dan Staff Media. Dari mereka-mereka ini, Pak Himawan, Bu Krishna, dan Pak Endi, ini yang membuat seminar kita pada malam hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Family First Indonesia juga mempunyai yang disebut dengan Family First Indonesia Academy, di mana kita melatih orang tua untuk bisa mempunyai satu pernikahan yang maksimal, ya, dan juga mempunyai kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak mereka. Dan kita baru saja menyelesaikan training mengenai Maximum Marriage, dan berikutnya kita akan masuk training Better Parenting, batch 3. Ya, Bapak Ibu yang tertarik bisa mengikutinya. Selain Family First Academy, Family First Indonesia juga ingin mencapai visinya melalui media ministry. Ada internet radio yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10 pagi di www.radioup.co.id. Kemudian juga bisa mengikuti program Family First Indonesia di MNC Vision atau Indovision ya dulu ya, di live channel ya kalau nggak salah channel 91 ya, tiap hari Sabtu jam 20.40 atau hari Minggu jam 12.30 dan 20.40 yaitu diulang kembali ya. Kemudian ada sosial media, Family First Indonesia Facebook, Family First Indonesia Instagram, dan Hati yang Gembira Instagram. Dan juga ada YouTube channel yaitu Family First Indonesia. Semua informasi ini Bapak Ibu bisa dapatkan kalau mau masuk ke websitenya, yaitu www.familyfirstindonesia.org. Buku-buku yang diterbitkan oleh Family First Indonesia, ada Maximum Merit, Be a Better Dad, I Like My Parent, kemudian Be the Best Mom. Ya, ini semua buku-buku ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari Family First Indonesia, dan ini akan menolong kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mempunyai pernikahan yang maksimal, dan bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk generasi anak-anak kita. Ya, itulah sekedar perkenalan saya mengenai Family First Indonesia. Kita akan mulai seminar ini dan kita akan membukanya di dalam doa. Tuhan, kami ingin menyerahkan seminar pada malam hari ini di dalam doa.
kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong narasumber kami pada malam hari ini, yaitu Pak Simpson Sinaga dan Pak Himawan, supaya mereka Tuhan urapi, supaya sungguh apa yang disampaikannya Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang tua yang hadir, yang mengikuti seminar pada malam hari ini. Sehingga mereka bisa mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam masalah keuangan, dan mereka juga bisa mempengaruhi anak-anak mereka supaya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam mengatur keuangan mereka. Sekali lagi kami serahkan Tuhan, kedua narasumber kami, Pak Simpson Sinaga dan Pak Himawan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan hikmat, dan Tuhan yang menolong mereka berdua. Dan kami juga mau serahkan Tuhan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, baik orang tua maupun anak-anak muda Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka juga boleh mendapatkan berkat melalui seminar ini, sehingga melalui seminar ini Tuhan, mereka boleh mempunyai kebiasaan yang baik, kebiasaan yang lebih baik di dalam mengelola keuangan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan memohon semuanya ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam namanya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Equivalen Pangasih, mewakili Family First Indonesia, menyapa setiap ibu bapak, juga rekan-rekan muda-mudi mungkin ya, yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk menggumuli satu topik yang ini kayaknya sering dianggap remeh, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu 7 Habits of Money Management. Baik, tanpa buang waktu, saya langsung persilakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Simpson JM Sinaga CFP AEPP, untuk memaparkan materinya. Kepada Simpson, saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Valen. Selamat malam Bapak Ibu, saya izin share materi saya. Oke, jika nanti ada kendala ya, misalnya suara nggak terdengar atau kendala di materi, mohon nanti diinfo. Sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat semua ya. Jadi terima kasih juga kepada Family First Indonesia sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara untuk sharing pada malam hari ini mengenai 7 Habits of Money Management. Ini untuk profil saya, tadi Ibu Valen sudah memperkenalkan saya. Jadi memang ini background saya untuk education background, kemudian juga untuk professional background, kemudian untuk di perencanaan keuangan, memang saya memiliki Certified Financial Planner, juga ada Associate Estate Planning Practitioner, itu di bidang pewarisan atau estate planning, juga ada Associate Wealth Planner, dan saya juga merupakan mentor untuk program sertifikasi AWP, itu adalah sertifikasi, kemudian untuk lisensi, jadi kami perencanaan keuangan itu memiliki kredensial, sertifikasi, tapi apabila nanti sudah lebih spesifik ke produk, kami harus memiliki yang namanya lisensi. Saya memiliki lisensi untuk insurance dari Prudential Indonesia, dan juga telah lulus untuk wakil manajer investasi, tapi saya belum mendaftarkan ke OJK karena saya juga tidak terlalu banyak berkecimpung di WMI saya. Jadi demikian Bapak Ibu untuk perkenalannya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pada malam hari ini kita akan membahas mengenai 7 Habits of Money Management, gitu ya. Karena sudah malam, saya harap juga semuanya juga masih semangat. Mungkin ada yang baru pulang kerja, baru beraktivitas, tapi saya harapkan semua juga masih semangat, tetap sehat. Saya nanti juga akan bertanya nih kepada Bapak Ibu ya, audiens ya. Jadi kalau saya ngomong satu arah kan, nggak tahu nanti Bapak Ibu mungkin dengerin atau enggak. Nanti saya akan bertanya. Bapak Ibu audiens juga bisa nanti di chat ya. Ada chat, nanti juga bisa memberikan jawaban. Oh, jadi ada 7, ada habit. Yang pertama adalah, saya mau bertanya, nah bagi Bapak Ibu semua, kira-kira nih, mana yang lebih penting menurut Bapak Ibu? Apakah kita mengelola pemasukan kita, atau kita mengelola pengeluaran kita? Jadi ini, kelola pemasukan versus kelola pengeluaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngobrol-ngobrol chat nih. Ibu Bapak boleh menjawab lewat chatroom, nanti bisa dibacakan oleh panitia jawabannya.
Silakan. Ya. Ya, jadi ada dua, mengelola pemasukan atau mengelola pengeluaran. Nah, jadi kan pasti kalau kita ini berbicara tentang perencanaan keuangan, yang akan kita bahas malam ini, pasti kita itu berhubungan dengan dua hal ini ya. Ada pemasukan, ada juga pengeluaran. Gitu. Tiga peserta yang pemasukan. Oh, pemasukan. Oh, CT langsung ya? Oke, Iya. saya nggak bisa. Oke, siap. Thank you, Pak. Ada 4 peserta yang pengeluaran. Pengeluaran, oke. Thank you, Pak, untuk jawabannya. Saya kira tadi ada chatnya. Tadi saya mau lihat tuh nggak ada yang masuk. Oke, thank you untuk panitia. Iya, jadi tadi ya, lebih banyak yang kelola pemasukan daripada yang kelola pengeluaran. Gitu. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, maka kita akan lebih berfokus kepada mengelola pengeluaran. Itu adalah kenyataannya. Dan itu yang akan saya banyak bahas pada sesi sharing kita pada malam hari ini. Kenapa pertanyaannya? Karena kalau kita fokus kepada pengelolaan pemasukan, jadi banyak sekali kasus orang merasa bahwa kok gaji saya kurang ya, gaji saya sekarang misalnya 10. Menurut saya lebih baik gaji saya naik nih, misalnya pindah kerja, jadi 15. Nah, sehingga dengan 15 dia merasa yakin akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya dan kepada keluarga. Nah, tapi pada kenyataannya bahwa banyak sekali orang-orang itu sudah mengalami kenaikan pemasukan, misalnya ya dari 10 ke 15, nah tapi ternyata malah defisitnya makin besar. Gitu. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena biasanya semakin tinggi pemasukan, biasanya juga orang menambah cicilan, menambah gaya hidup gitu. Jadi kalau kita fokus kepada pengelolaan pemasukan, maka sepertinya tanpa adanya pengelolaan pengeluaran, maka itu tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Kita selalu merasa kurang. Tapi kalau kita mengelola pengeluaran, itu banyak ya, sudah banyak menjawab pertanyaan kita mengenai perencanaan keuangan. Gitu. Nah, sekarang kalau kita ditanya, bagaimana sih kita mengelola pemasukan? Gitu ya. Jadi banyak orang itu menjawab mengelola pemasukan dengan cara saya mengurangi belanja, saya mengurangi hobi, saya tidak berlibur. Gitu. Jadi biasanya jawaban orang seperti itu. Saya mengatur dana liburan saya mengelola dana pendidikan anak, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat, sebenarnya semua itu berhubungan dengan pengelolaan pengeluaran. Nah, sehingga sebenarnya yang kita kelola itu bukanlah pemasukan. Sekali lagi, yang kita kelola itu bukanlah pemasukan kita. Sebenarnya yang kita kelola itu adalah pengeluaran kita. Nanti kita akan bahas pengeluaran kita, belanja kita itu apa saja sih. Nah, itulah yang kita kelola. Sedangkan pemasukan itu bukan dikelola, tetapi dijaga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya share poin pertama kita dari habit kita adalah pemasukan dijaga dan kelola pengeluaran. Itu adalah habit pertama dalam perencanaan keuangan. Nah, nanti kita juga membahas, maksudnya pemasukan dijaga ini siapa? Nah, itu habit yang pertama. Nah, kemudian habit yang kedua adalah kita harus mengingat bahwa di dalam setiap pemasukan kita ada hak Tuhan dan hak orang lain. Jadi dalam perencanaan keuangan atau financial planning, biasanya untuk charity atau untuk yang lain, pajak dan sebagainya itu adalah 10% dari penghasilan kita. Gitu. Mungkin saya izin untuk men-share satu ayat di sini yang saya dapatkan dari Ulangan 14 ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung, lembu sapimu, dan kambing, dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, penghasilan kita, uang kita itu bukan hanya hak kita, tetapi juga hak Tuhan dan juga hak orang lain. Nah, kepada negara, kita ada yang namanya pajak.
Gitu. Jadi ada yang bilang bahwa ada dua hal yang pasti dalam hidup, gitu ya, adalah kematian dan juga adalah pajak. Nah, itu ada hal yang pasti. Jadi pajak ini merupakan kewajiban kita kepada pemerintah dan juga ada persepuluhan kita. Nah, kalau tadi saya bacakan dari Ulangan 14 ayat 23, sebenarnya kenapa kita memberikan persepuluhan? Bukan berarti Tuhan itu membutuhkan, tapi di situ jelas untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi kita memberikan persepuluhan kita, memberikan persembahan kita kepada Tuhan itu merupakan bagian dari rasa takut kita kepada Tuhan Allah. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita dan memberikan kita kebutuhan kita sehari-hari. Sebenarnya dia memiliki semuanya, dia tidak butuh, tapi karena kita takut kepada Allah, kita memberikan persepuluhan. Itu harus masuk ke dalam budgeting kita. Jadi ingat bahwa mengelola pengeluaran, yang pertama adalah bagaimana kita memberikan persepuluhan, dan jangan lupa kita membayar pajak. Gitu. Bahkan kalau dalam perjanjian baru, kita lihat sebenarnya makna ini diperluas. Kadang-kadang orang Kristen itu selalu berdebat ya, 10%, 5%, 20%, gitu ya. Kita lupa dengan 90% ya. Kalau kita lihat perjanjian baru, harusnya 10% misalnya kita perpuluhan, nah 90% pun sisanya harus kita pakai dalam rangka kita takut kepada Allah. Begitu, karena semuanya memang milik Tuhan. Itu adalah habit yang kedua. Nah, di sini untuk habit yang ketiga, di sini adalah banyak sekali saya menerima pertanyaan mengenai yang namanya hutang. Jadi setelah tadi kita memberikan perpuluhan, atau persembahan, maka yang kedua ini adalah bagaimana kita bijak menggunakan hutang. Banyak sekali orang itu yang mengalami kesulitan keuangan itu karena hutang. Jadi saya akan memberikan, di sini ada minimal 3 aturan bagaimana kita berhutang. Yang pertama adalah mengenai cicilan. Jadi Bapak Ibu, cicilan ini adalah berapa besar cicilan hutang yang kita bayarkan setiap bulan, yang diambil dari gaji atau penghasilan kita. Di sini yang pertama, total cicilan per bulan adalah 35% dari penghasilan bulanan kita. Sekali lagi, total cicilan maksimal 35% dari penghasilan. Jadi kalau ada orang penghasilannya misalnya 10, maka maksimal cicilan untuk hutangnya, hutang apapun itu adalah 3,5 juta atau 35%-nya. Nah, kemudian kita membagi dua di sini, bahwa hutang itu ada hutang konsumtif dan juga ada hutang produktif. Hutang konsumtif adalah hutang yang dipakai untuk kebutuhan yang habis, tidak ada asetnya, tidak ada manfaat di masa depan. Misalnya makan di restoran, ataupun membeli barang-barang yang nilai ekonomi di masa depannya itu tidak ada. Bahkan saat kita membeli mobil pun, apabila kita tidak menggunakannya sebagai supir Grab atau supir Gokar, itu pun masuk ke dalam konsumtif. Karena kita hanya memakai untuk jalan-jalan, apalagi banyak yang hanya memakai di weekend. Nah, itu maksimal 15% dari 35%. Sisanya, hutang produktif itu adalah 20%. Nah, hutang produktif ini adalah hutang di mana seseorang misalnya membeli aset dan memiliki nilai ekonomis di masa depan. Nah, saya biasanya memasukkan juga yang namanya rumah ke dalam hutang produktif, karena biasanya rumah itu meningkat nilainya. Jadi apabila kita memilih di lokasi yang strategis, begitu ya, yang berkembang, maka ada hutang KPR. Namun karena kenaikan harga rumah, maka makin lama aset kita meningkat. Jadi yang pertama itu cicilan hutang maksimal 35% dari penghasilan kita, di mana maksimal dari 35% itu 15%-nya yang untuk konsumtif, hutang kartu kredit, hutang KTA, kredit tanpa agunan, hutang kendaraan bermotor. Nah, sisanya dipakai untuk hutang produktif. Kalau bisa minimal 20%. Jadi minimal 20% di sini maksudnya adalah minimal dari 35% itu 20% dipakai untuk hutang produktif. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya lebih dari 20%? Bagaimana kalau 35%-nya untuk produktif? Nah, itu masih kami sarankan sebagai perencana keuangan. Yang penting konsumtif ini maksimal 15%, tidak boleh lebih dari jatah 35%. Jadi di sini kita ada 2 aturan mengenai hutang yang seringkali orang lupakan. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah bahwa total hutang itu merupakan 50% dari total aset.
Jadi kalau tadi kita bicara mengenai cicilan, maka di sini kita berbicara mengenai total nilai hutang, bukan cicilan. Jadi misalnya seseorang membeli rumah dengan KPR 1 miliar, maka 1 miliar itu merupakan total hutang. Dan di sini yang kami sarankan adalah jika seseorang memiliki hutang 1 miliar, maka harusnya total asetnya 2 miliar, di mana 1 miliar dari hutang, 1 miliar dari modal sendiri, atau kita sering sebut sebagai ekuitas. Dan kami sarankan total hutang yang 50% dari aset ini, makin seseorang itu mendekati masa pensiun, maka nilainya harus semakin menurun, mendekati 0. Karena saat seseorang tidak produktif lagi atau memasuki masa pensiun, maka diharapkan sudah tidak ada lagi cicilan hutang. Nah, ini saya tekankan sekali hutang, karena banyak sekali orang itu bukannya tidak kekurangan penghasilan, bukannya tidak bisa mengatur biaya hidup, tapi karena gaya berhutang yang salah, maka mengalami problem. Dan pastinya problem keuangan itu akan juga berakibat kepada problem keluarga atau kepada pasangan. Nah, jadi tadi udah 3 habit. Nah, habit yang keempat adalah bagaimana kita mempersiapkan rekening peace of mind. Nah, maksudnya apa sih rekening peace of mind ini? Jadi peace of mind itu adalah bagaimana seseorang itu mengalami kedamaian gitu ya, kedamaian di dalam kehidupan. Nah, jadi dalam perencanaan keuangan juga ada yang namanya peace of mind. Nah, di sini kita akan berfokus kepada asuransi atau proteksi dan juga dana darurat. Nah, mungkin sebelum kita bahas asuransi ya, meskipun saya akan bahas asuransi, saya akan membahas dulu mengenai investasi. Karena pasti semua orang itu akan lebih merasa investasi itu menarik. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan seseorang itu berinvestasi? Atau apa sih sebenarnya tujuan kita itu untuk melakukan perencanaan keuangan? Nah, itu adalah hal yang harus kita ketahui dulu di awal sebelum berinvestasi, sebelum merencanakan keuangan. Apa sih yang sebenarnya seseorang itu tuju? Nah, sebenarnya jawabannya ada satu gitu ya. Sebenarnya saya mau nanya ke audiens nih, tapi karena chatnya nggak bisa, jadi saya jawab sendiri. Nah, jadi jawabannya adalah tujuan seseorang itu untuk berinvestasi ataupun melakukan perencanaan keuangan adalah untuk mencapai tujuan hidup. Itu jawabannya. Jadi, jika kita mau berinvestasi, merencanakan keuangan, yang pertama kita harus tentukan dulu tujuan hidup kita. Begitu. Nah, tujuan hidup itu seperti apa sih? Misalnya, ada orang di sini yang belum menikah. Kemudian, dia ingin anaknya berkuliah, ingin membeli rumah, membeli mobil, ingin pensiun yang aman dan nyaman. Itu adalah tujuan hidup. Dan semua tujuan hidup ini membutuhkan yang namanya uang. Jadi uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu ada yang namanya tujuan keuangan. Kalau mau menikah, ada dana untuk menikah. Untuk anaknya kuliah, ada dana pendidikan. Untuk pensiun, ada dana pensiun. Jadi itu semua adalah tujuan hidup yang diterjemahkan menjadi tujuan keuangan. Itulah kenapa kita harus melakukan yang namanya perencanaan keuangan. Karena kalau kita tidak melakukan yang namanya menetapkan tujuan hidup dan tujuan keuangan, maka buat apa kita merencanakan? Itu adalah kesalahan yang paling lazim gitu ya kepada orang. Dia bertanya, bagaimana ya cara saya berinvestasi? Bagaimana cara saya merencanakan keuangan? Tapi tidak ada tujuan, maka dijamin tidak akan berhasil. Kenapa? Karena tidak ada targetnya, tidak ada tujuannya. Jadi saya share kembali bahwa tujuan dari berinvestasi adalah mencapai tujuan hidup. Nah, kemudian apa hubungan dengan rekening peace of mind? Ya, jadi peace of mind di sini adalah asuransi dan dana darurat. Saya selalu memberikan advice kepada audiens bahwa sebelum kita berinvestasi, siapkan dulu asuransi dan dana darurat. Yang pertama, sesuaikan dengan profil, di mana di sini Bapak Ibu yang merupakan penanggung keluarga, jadi semakin banyak tanggungan kita, tanggungan itu bisa pasangan, suami atau istri, kemudian anak-anak, bahkan orang tua juga. Saya pernah mengadakan seminar untuk PNS, saya terkejut, karena bagi PNS itu, dependen atau tanggungan itu terbesar ternyata bukanlah pasangan atau anak, tapi adalah orang tua. Jadi makin besar pasangan kita, maka makin besar juga asuransi yang diperlukan.
Begitu. Kemudian kedua, asuransi bukanlah investasi. Jadi ini harus dipahami, asuransi bukanlah investasi. Apabila ada orang yang bertanya manfaat investasi melalui asuransi, itu sudah pasti dua hal yang berbeda. Yang pertama tadi, investasi untuk mencapai tujuan hidup. Tetapi asuransi memastikan tujuan hidup. Loh, kenapa bisa? Ya, karena asuransi ini merupakan rekening peace of mind, merupakan salah satu cara bagaimana seseorang berinvestasi ataupun bekerja ingin mencapai tujuan hidupnya, tetapi jika ada resiko, nah resiko itu bisa meninggal terlalu dini, bisa juga sakit kritis sehingga tidak bisa bekerja. Nah, itu semua harus di-cover oleh asuransi atau proteksi, apalagi sekali lagi kepada orang yang memiliki tanggungan, apalagi kepada kepala keluarga. Kepala keluarga itu harus memiliki asuransi jiwa, apalagi kepada juga Bapak Ibu di sini yang sudah mulai memiliki hutang, apalagi hutang bisnis, jangan sampai hutang ini diwariskan. Karena di Indonesia kita bisa mewariskan aset dan juga hutang. Maka asuransi ini juga merupakan bagian dari pewarisan yang sangat efisien di Indonesia. Gitu. Apalagi di Indonesia ada minimal 4 hukum waris. Asuransi jiwa merupakan suatu sarana pewarisan yang paling efisien di Indonesia karena tidak perlu melewati pengadilan, tidak perlu melewati konflik, karena semua sudah diatur dalam kontrak asuransi. Nah, kemudian untuk rekening peace of mind ini, minimal 10% dari penghasilan Bapak Ibu bisa dipakai untuk premi asuransi. Jadi tadi ya, 10% untuk perpuluhan, minimal 10% untuk perpuluhan, maksimal 35% untuk cicilan hutang, minimal 10% untuk asuransi dan dana darurat. Nah, saya juga akan menjelaskan mengenai dana darurat. Jadi dalam masa pandemi ini juga kita merasa bahwa ada orang yang berbisnis mengalami penurunan omset, ada orang yang mungkin bekerja, tidak di PHK, tapi terjadi penurunan gaji, atau ada juga yang di PHK. Nah, kita merasa bahwa betul ya, dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa krisis, seseorang membutuhkan 3-12 bulan pengeluaran di dalam rekening tersendiri, in cash. Untuk apa? Untuk membayar biaya sehari-hari selama terjadi krisis. Nah, untuk yang single, kami sarankan membuat dana darurat 3 bulan pengeluaran. Untuk yang menikah, 6 bulan pengeluaran. Untuk yang sudah menikah dan memiliki anak, 9-12 kali biaya hidup atau 9-12 bulan pengeluaran sesuai dengan profil keluarga masing-masing. Nah, biasanya kita masukkan ke dalam suatu rekening terpisah ataupun di dalam reksadana pasar uang sehingga nilainya tidak terlalu mengalami volatilitas. Tapi ingat, jangan ditaruh di rekening yang operasional atau belanja karena pasti akan terpakai. Jadi itu Bapak Ibu, kami selalu sarankan asuransi dan dana darurat dipersiapkan dulu yang baik karena ini memastikan tujuan hidup. Baru berikutnya kita masuk yang kelima adalah berinvestasi. Jadi investasi untuk mencapai tujuan hidup, investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, di sini juga yang kami sarankan adalah minimal 10% dari penghasilan. Walaupun sebenarnya untuk kita mencari berapa nilai yang benar-benar harus kita investasikan atau kita tabung per bulannya itu kita harus menghitung betul bagaimana harapan kita terhadap dana pensiun, dana pendidikan, baru kita hitung berapa per bulan yang harus kita investasikan. Tapi minimal aturannya adalah 10% dari penghasilan. Nah, untuk investasi juga, saya mau memberikan tips kepada Bapak Ibu, karena investasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena investasilah kita bisa berakumulasi aset kita untuk mencapai tujuan keuangan kita, di mana tadi asuransi menjaga kalau terjadi resiko, maka tujuan keuangan itu tetap dapat tercapai. Yang pertama, tentukan dulu tujuan keuangan kita, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalnya saya ingin berlibur setahun lagi, berarti jangka pendek. Saya ingin membeli rumah 3 tahun lagi, berarti jangka menengah. Saya ingin pensiun 10 tahun lagi, berarti jangka panjang. Itu semua harus di-list. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus mengukur profil risiko. Apakah Bapak Ibu itu suka sama risiko, apakah netral, ataupun suka sama risiko. Nah, misalnya kalau ada penurunan, Bapak Ibu punya saham, ada penurunan 10%,
oh Bapak Ibu langsung panik, langsung dijual semua. Nah, berarti Bapak Ibu risk avoider atau tidak suka risiko. Tapi misalnya turunnya 20-30%, nah Bapak Ibu masih oke. Bahkan, oh ini saatnya beli, nah itu risk lover. Jadi menurut saya tidak ada instrumen investasi itu yang yang salah gitu. Karena kita itu selalu bertanya mana instrumen investasi yang baik, mana yang jelek. Nah sebenarnya semua itu tergantung profil risiko. Ada orang yang profil risikonya risk lover, pasti suka sama saham. Tapi ada orang tidak suka saham, suka yang lebih aman. Seperti misalnya lebih suka kepada obligasi, terutama obligasi pemerintah. Nah tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena masing-masing orang memiliki profil resikonya masing-masing. Oleh karena itu, ingat Bapak Ibu, kalau berinvestasi, jangan ikut-ikutan. Nah, banyak orang ikut-ikutan. Padahal misalnya dia profil resikonya rendah. Ikut-ikutan, main saham. Akhirnya stres sendiri. Kemudian kenali produk investasi, karena dalam investasi, prinsipnya adalah high risk, high return. Jadi, di mana apabila ada produk investasi yang, return-nya 2 digit nih, lebih dari 10%. Nah, pasti risikonya pun akan menyertai. Karena tidak ada yang yang high return, low risk. Nah, itu tidak ada kondisi seperti itu. Jadi hati-hati apabila ada yang menawarkan dengan return yang tinggi, pasti risikonya pun tinggi dan kita semua harus memahaminya. Kemudian harus diversifikasi, jangan kita menaruh investasi hanya di satu instrumen, apalagi itu adalah instrumen yang high risk. Taruhlah di dalam beberapa instrumen investasi, sehingga apabila terjadi penurunan di salah satu instrumen investasi, maka secara keseluruhan investasi kita masih aman. Jadi ingat, tentukan tujuan keuangan, profil risiko, kenali produk investasi, dan juga diversifikasi. Jadi tidak ada jawaban yang instan terhadap investasi mana yang ideal, itu semua tergantung kepada 4 hal ini. Itu adalah investasi. Nah, kemudian yang keenam adalah bahwa kita tadi telah melihat bahwa ada beberapa pos yang harus kita sisihkan dari penghasilan kita. Tadi ada perpuluhan, ada buat hutang, kemudian ada untuk asuransi, dan juga ada untuk investasi. Minimal ada keempat hal ini yang kita bahas di habit-habit sebelumnya. Dan itu adalah hal-hal yang kita sisihkan, bukan kita sisakan. Jadi banyak sekali orang yang gagal melakukan perencanaan keuangan karena mereka berprinsip menyisakan. Jadi ada penghasilan, ada gaji, dipakai untuk biaya hidup, dipakai untuk gaya hidup, sisanya baru dipakai untuk berinvestasi, sisanya baru dipakai untuk membayar premi asuransi, atau bahkan untuk perpuluhan. Jadi, sebagai perencana keuangan adalah untuk tadi perpuluhan, membayar hutang, kemudian untuk asuransi dan berinvestasi itu disisihkan. Masukkan disisihkan adalah mereka itu harus dibayar dulu, dibelanjakan dulu kepada pos-pos itu saat kita menerima penghasilan. Jadi apabila kita menerima penghasilan, maka tipsnya adalah langsung perpuluhan, langsung bayar hutang, langsung bayar premi asuransi, langsung bentuk dana darurat, langsung investasi. Sehingga kita tidak menyisakan, kita mensisihkan. Baru sisanya adalah untuk biaya hidup. Gitu. Jadi tadi ya, kalau tadi saya ulang lagi, tadi untuk perpuluhan berapa? 10%, kemudian untuk cicilan hutang 35%, kemudian untuk premi asuransi dan dana darurat minimal 10%, untuk investasi minimal 10%. Kalau kita jumlah 10 tambah 35 tambah 10 tambah 10 itu berarti 3, 4, 5, 6, 65%. Sisanya adalah 35%. Itu sisanya. Nah, sisanya itu adalah untuk biaya hidup. Nah, mungkin di sini pada kaget, wah, kok ternyata sisanya sedikit sekali. Gitu. Jadi, dalam perencanaan keuangan, rule of thumb-nya itu adalah 40-50% untuk biaya hidup. Jadi kalau Bapak Ibu ingin biaya hidupnya 40-50%, tinggal adjust yang keempat tadi. Tapi kami sarankan adjustlah di cicilan hutang. Karena yang lain, perpuluhan, asuransi, dan juga investasi merupakan hal-hal yang penting untuk kita mencapai tujuan hidup. Nah, tapi kalau hutang kita masih bisa menahan, terutama untuk hutang-hutang yang konsumtif. Jadi begitu.
kita jalankan semuanya, sisanya baru untuk biaya hidup. Jadi istilahnya saving and then spending. Bukan spending and then saving, tapi saving and then spending. Yang kedua, budgetkan biaya dan gaya hidup. Nah, jadi ada perbedaan antara biaya dan gaya hidup. Banyak sekali orang itu tidak membudgetkan gaya hidup. Hanya biaya hidup, maksudnya untuk makan sehari-hari, untuk transportasi, untuk hal-hal yang esensial. Tapi dia lupa bahwa dia memiliki gaya hidup. Misalnya mau belanja baju yang lebih bagus, yang bermerek, atau misalnya punya hobi gitu ya. Hobinya apa? Hobinya misalnya beli jam tangan, atau beli tanaman, dan beberapa hobi yang lain. Dan itu semua harus dibudgetkan. Karena kalau tidak dibudgetkan, maka itu bisa mempengaruhi kesehatan keuangan kita. Jadi budgetkan biaya dan gaya hidup. Ingat bahwa kita semua itu memiliki gaya hidup. Itu bukanlah hal yang dilarang. Tapi yang penting adalah dibuat budgetnya. Sehingga kita tahu, oh spending saya untuk gaya hidup bulan ini sudah cukup. Maka saya akan mengerem dan akan melakukan pengeluaran gaya hidup mungkin di bulan-bulan berikutnya. Kemudian alokasikan maksimum ke minimum. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, dalam beberapa komponen pengeluaran tadi, ada yang maksimum dan minimum. Kalau perpuluhan itu pasti minimum. Kalau cicilan hutang itu maksimum 35%. Asuransi minimum 10%. Untuk investasi minimum 10%. Kemudian untuk gaya hidup maksimal 45-50%. Jadi alokasikan maksimum ke minimum ini maksudnya adalah saat Bapak Ibu mengalami kenaikan penghasilan, maka prioritas pertama yang ditingkatkan adalah pos-pos yang minimal. Pos-pos perpuluhan, pos-pos untuk investasi, pos untuk asuransi, itu yang ditingkatkan. Kesalahan banyak orang adalah saat penghasilannya meningkat, maka pos-pos yang maksimal yang ditingkatkan. Misalnya, oh penghasilannya meningkat nih, berarti saya bisa nyicil mobil baru gitu kan, nyicil barang-barang yang high end. Kemudian, oh saya berarti bisa meningkat nih gaya hidupnya. Yang tadi makannya di restoran yang biasa, sekarang bisa fine dining tiap hari. Nah, itu merupakan hal-hal yang kami sarankan untuk dihindari. Nah, tapi jadi kalau ada kenaikan penghasilan, maka lebih tingkatkan porsi tadi, investasi, asuransi, dan juga perpuluhan. Tahan porsi untuk gaya hidup dan berhutang, boleh naik, tapi kalau bisa kenaikannya itu jangan sampai sama atau bahkan melebihi kenaikan dari penghasilan. Oleh karena itu, tips dari kami juga, buatlah rekening auto debit. Nah, tadi yang kita, habit yang ke-6 ini, menyisihkan itu, akan bisa efektif kalau Bapak Ibu juga berdisiplin. Dan paling enak disiplin itu kalau ada rekening auto debit. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita menerima penghasilan, misalnya tanggal 1 kita gajian, maka tanggal 2 kalau bisa uangnya langsung di auto debit, membayar cicilan-cicilan. Langsung di auto debit 10%. Transfer ke rekening gereja atau rekening yang lainnya. Kemudian 10% langsung membayar yang namanya premi asuransi. Sisanya baru dipakai untuk biaya dan gaya hidup. Oleh karena itu, yang terakhir ada pemisahan rekening. Nah, pemisahan rekening ini, jadi memang kita harus memiliki beberapa rekening, itu tidak bisa dihindari. Tadi ya, ada dana darurat, itu merupakan rekening terpisah dengan rekening operasional kita. Karena kalau kita hanya mempool semua uang kita dalam satu rekening, maka secara psikologi kita merasa, oh, kaya banget saya nih, saya bisa belanja terus. Nah, tapi kita pisah. Gitu. Misalnya tadi ya, kalau ada orang gajinya 10, maka untuk biaya hidup tadi kan sisanya sebenarnya cuma 40%, misalnya 4 juta. Nah, maka 4 juta ini adalah rekening untuk biaya operasional yang kartu debitnya juga dibawa tiap hari. Kalau punya rekening lain, misalnya rekening dana darurat yang isinya cukup besar, atau rekening tabungan lain, itu dipisahkan. Kemudian kalau ada kartu debitnya, ditaruh di rumah. Jangan dibawa-bawa. Nah, kalau dibawa-bawa, maka bisa kepakai. Jadi ini adalah habit yang ke-6. Menyisihkan, bukan menyisakan. Sisanya aja untuk biaya hidup. Nah, kemudian, ya di sini juga ada bahwa yesterday is story, tomorrow is mystery, but today is a gift. Maka dibilang adalah present. Jadi bagaimana dengan kita mengelola pengeluaran ini, kita benar-benar tidak hanya mempersiapkan masa depan, kita juga bisa mengelola kehidupan kita masa kini. Gitu. Kita membudgetkan biaya dan gaya hidup kita. Gitu. Dan kita juga harus membedakan
wants dan needs kita. Apa keinginan dan apa kebutuhan kita. Itu adalah dua hal yang harus sangat dicermati. Apalagi kalau kita punya kartu kredit. Saya selalu sarankan bahwa hati-hati memakai kartu kredit. Kalau bisa, jangan pakai kartu kredit. Gitu. Kenapa? Karena kalau seseorang beli dengan kartu kredit, sebenarnya dia nggak afford, dia nggak mampu untuk beli itu, tapi dia mampu. Gitu. Karena kalau kita pakai kartu kredit, rasanya juga beda. Oh, ini adalah kartu plastik. Saya pakai untuk belanja, uang saya nggak berkurang. Mungkin ada tagihan, tapi tagihannya nanti. Itu pun saya bisa tunda. Jadi hati-hati. Bedakan benar-benar wants dan needs. Apa kebutuhan kita, apa keinginan kita. Itu hanya bisa diperoleh apabila kita membuat budgeting yang tadi telah saya sharing. Kemudian, untuk yang terakhir adalah habit yang ketujuh adalah kita lakukan. Action, action, dan action. Jadi seperti nama Good Money Habit, gitu ya, saya merupakan salah satu co-founder. Good Money Habit ini kami bentuk karena kami merasa bahwa kami ingin men-sharingkan tentang pengelolaan keuangan sehingga semua orang memiliki good money habit. Dan itu dimulai dari action, di mana action-action yang kecil-kecil, tapi repetisi, tapi dilakukan secara konsisten itu membuahkan yang namanya habit. Di mana habit makin lama akan menjadi karakter kita, karakter memiliki perencanaan keuangan yang baik, gaya hidup keuangan yang baik, sehingga itu menjadi destiny kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita akan bisa mencapai tujuan hidup kita. Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa inti dari perencanaan keuangan adalah bukan kita kaya, gitu. Tapi bagaimana seseorang itu menjadi sejahtera. Nah, sejahtera dalam perencanaan keuangan adalah saat seseorang mencapai tujuan keuangannya. Dan itu semua bisa berbeda-beda. Ada orang yang ingin memiliki rumah, ada orang yang nggak harus memiliki rumah, tapi dia ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri. Itu merupakan tujuan hidup yang berbeda. Dan orang dikatakan sejahtera apabila dia telah memenuhi tujuan hidup atau tujuan keuangannya. Itu bisa dilakukan dengan perencanaan keuangan. Ya, dream, believe, do, and repeat. Jadi kita lakukan, tadi ada 7 habit, dilakukan terutama habit untuk mengelola keuangan yang sudah saya ulang berkali-kali. Nah, kemudian ini yang terakhir, slide saya adalah the best investment ever made, borrowing and spending wisely. Jadi banyak juga orang yang bertanya kepada saya bagaimana cara berinvestasi gitu. Tapi yang pertama adalah sebenarnya investasi terbaik kita adalah bagaimana kita spending dan juga kita memiliki gaya berhutang yang bijak. Karena tanpa adanya kedua hal ini, meskipun kita sangat jago gitu investasi saham, kita jago untuk buat portfolio, nah, itu akan percuma. Karena itu, sekali lagi terakhir, saya harapkan kita semua bisa memiliki 7 habits yang tadi, terutama mengelola pengeluaran kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan dari perencanaan keuangan kita, yaitu bagaimana kita masing-masing dapat mencapai tujuan hidup dan tujuan keuangan kita dengan aman dan nyaman. Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu. Sekian dari saya. Wah, terima kasih banget Pak Simpson. Saya suka keceplosan manggilnya Simpson aja karena kami berdua kalau nggak salah bedanya cuma 1 tahun. Dan ternyata ya Ibu Bapak ini membuktikan bahwa pengalaman itu bukan hanya dari usia loh ya, tapi juga dari hikmat dari Tuhan dan keinginan untuk belajar. Dan hari ini kita udah belajar dari Simpson. Saya jadi keinget satu singkatan, satu akronim. Saya nggak tahu nih, Simpson tahu nggak BPJS? Oh, aku udah ini nih, ask to unmute. Nah, tahu nggak BPJS? Pernah dengar, aku lupa ya panjangannya apa ya. Pernah dengar sih BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Oh iya, betul. Ini penting nih, tadi Simpson udah ngasih banyak masukan buat kita bagaimana kita mengukur yang menjadi keperluan atau kebutuhan kita dengan yang sekadar keinginan, ambisi, dan lain-lain gitu ya. Oke, tanpa buang waktu, saya langsung lemparkan ke narasumber kita yang kedua. Semoga langsung ditangkap, yaitu Pak Himawan Hadiraharja. Kepada Pak Himawan, saya persilakan. Iya, terima kasih Alan dan terima kasih banyak Pak Simpson. Wow, sungguh kita dikenyangkan sekali ya dengan tips-tips yang praktis dan luar biasa, dan itu pasti saya yakin di antara Bapak Ibu peserta banyak yang langsung bertobat gitu, langsung minta ampun gitu istilahnya gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa mulai discuss gitu ya,
langsung buka dompetnya, mungkin kartu kreditnya yang ada lebih dari 2, yang mungkin ada yang punya 10, 17, langsung dipotongin satu-satu. Saya berharap begitu, gitu ya. Nah, saya tidak akan terlalu go detail tentang teknis pengelolaan keuangan, karena tadi Pak Simpson sudah menjelaskan dengan luar biasa sekali. Nah, saya akan lebih banyak masuk khususnya untuk Anda, Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menikah. Bagaimana pentingnya kolaborasi, bahkan sinergi dan kerjasama antara suami dan istri dalam membangun dan menjaga keintiman finansial. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa masalah uang ini dibilang penting, ya penting, dibilang nggak penting banget, ya penting banget gitu. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa membeli sesuatu tanpa uang. Cuma modal iman doang nggak mungkin ya. Kita ke pasar beli daging cuma pakai iman itu nggak bisa. Semua harus pakai uang. Dan seringkali justru malah masalah keuangan ini menjadi salah satu pencetus konflik. Nah, khusus buat para suami, ini karena lagi trending ya, belakangan ini banyak yang suka main sepeda, saya mau kasih rekomendasi untuk suami yang hobinya sepeda. Tolong beli sepedanya yang sudah SNI dan ISO ya. SNI itu sudah nanya istri, ISO istri sudah oke ya. Jangan sampai mengalami kejadian ya, ada seorang suami yang beli sepeda Brom gitu ya, mereknya saya nggak mau dibilang iklan gitu ya. Dia beli sebenarnya 200 jutaan misalnya, lalu kemudian istrinya tanya, berapa nih? Suaminya karena nggak mau ribut sama istrinya, dia cuma bilang, ya cuma sekitar 5-6 jutaan gitu ya. Lalu kemudian, oh ya sudah, istrinya tenang gitu ya. Tapi nggak sampai seminggu, tiba-tiba suami ini kaget karena sepedanya nggak ada. Lalu dia tanya sama istrinya, loh kemana tuh sepeda saya? Tetangga kita ngeliat, dia pengen. Dia tanya, saya sebut aja, kalau 20 juta saya lepas. Dibeli 20 juta sama dia, pingsan langsung suaminya. Karena 200 juta dijual 20 juta. Nah, jangan sampai terjadi ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya diperkenalkan saya, Himawan Hardira Harja, saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3, dan saya dipercaya untuk menjadi direktur eksekutif daripada Family First Indonesia. Dan apa yang saya sampaikan tentang keintiman finansial ini merupakan bagian dari buku Maximum Marriage yang ditulis oleh pendiri dari Family First Global, Gregory Slayton, dan juga Stephen Chen. Dan Maximum Marriage ini tidak hanya kami miliki bukunya, kami terbitkan bukunya, tapi kami juga ajarkan dalam kurikulum Family First Academy. Tadi Pak Joko sudah menyebutkan, kami sudah menyelesaikan 1 batch gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau memang tertarik lebih dalam lagi bisa langsung mendaftar di batch berikutnya. Nah, tentang uang. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu memberkati kita melalui pekerjaan kita. Tapi tetap ya, meskipun Tuhan memberkati melalui bisnis kita, pekerjaan kita, mengenai bisnis kita, tapi tetap kita harus kelola dengan bijak. Supaya kita tidak masuk dalam berbagai-bagai masalah. Karena dalam 2 Korintus 9 ayat 10 jelas sekali di situ. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu, saudara semuanya harus diingat ya bahwa setiap rupiah yang kita terima jangan dilihat semuanya sebagai roti yang harus kita makan, harus kita habiskan. Tapi harus disisihkan, bukan disisakan dari Pak Simpson katakan, disisihkan. Kita harus pilih mana yang roti memang kita gunakan, kita makan, kita gunakan kebutuhan sehari-hari, dan mana yang benih. Benih ini kalau memang sudah waktunya ditanam, ya ditabur. Tapi kalau belum waktunya untuk menanam benih, ya kita simpan. That's why kita harus punya saving, investasi, dan semuanya. Nah, dari data yang saya coba search gitu ya di MA, ternyata masalah ekonomi ini 3 kali lebih banyak menyebabkan cerai daripada masalah talak. Bahkan 4 besar penyebab perceraian di Indonesia, salah satunya adalah faktor ekonomi, Bapak Ibu. Nah, seringkali problemnya bukan masalah banyak yang mengatakan nggak cukup. Memang Bapak Ibu ada yang memang benar-benar nggak cukup ya, mau dihitung pakai kalkulator model apapun, mau pakai SIPOA, mau pakai kalkulator saintifik yang siap untuk 20 atau 32 digit, tetap aja nggak masuk. Karena memang income-nya memang kecil sekali, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang memang sudah diirit-irit seperti apapun, memang nggak cukup. Tetapi dalam banyak case, bukan masalah tidak cukup, tapi ternyata malah mismanagement. Karena itu, kita perlu punya perencanaan keuangan keluarga yang nggak harus rumit, simple saja, tapi asal mengikuti asas-asas yang disepakati bersama, saya kira akan bisa dikelola dengan baik. Dalam Alkitab, uang itu digunakan untuk 2 kepentingan besar. Yang pertama untuk hal-hal yang baik. Yesus pun
dalam pelayanannya disupport dengan uang. Paulus pun juga demikian. Tapi juga sebaliknya, uang juga bisa menjadi sumber ketamakan yang bisa menjerumuskan manusia dalam dosa. Kisah paling klasik adalah Ananias Safira, ya, yang mencoba menipu, mengatakan bahwa ini semua memang dari hasil penjualan tanah kami, padahal mereka ciak dulu 50% istilahnya. Mereka ngakui ini semuanya. Lalu masih ingat Yudas Iskariot mengkhianati Yesus karena uang. Alkitab menekankan tentang bahaya daripada uang. Bukan uangnya sebetulnya berbahaya, tapi cinta akan uang. Ya. Jadi uang itu netral, tapi cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Ketika kita terintimidasi karena teman bisa gonta-ganti handphone, ketika kita terprovokasi melihat tetangga ganti mobil, ketika kita ngiri ya melihat Instagram, aduh teman-teman saya sudah bisa ke sana, bisa ke Paris, bisa kemana gitu ya, kok saya nggak bisa. Lalu ketika ada tawaran berangkat dulu bayar belakangan, kita berangkat dulu gitu ya, kita ngutang demi bisa jalan-jalan, padahal jalan-jalan cuma bisa jadi foto nggak bisa dijual. Nah sehingga akhirnya setelah jalan-jalan senang-senang happy pulang pusing bagaimana cara membayar cicilannya. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu kita terjebak dalam hal seperti ini. Yesus sendiri mengatakan bahwa uang itu salah satu hal yang mudah membuat seorang menjadi tidak setia di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang uang. Yang pertama adalah uang itu alat, bukan tujuan hidup. Tujuan kesuksesan bukan uang, Bapak Ibu, tapi adalah keselamatan, karena kita adalah orang percaya. Uang tidak bisa jadi andalan dalam hidup kita. Ya. Saya selama masa pandemi ini beberapa teman-teman berkeluh kesah ke saya. Ketika mereka uangnya masih lancar, bisnis masih oke, mereka happy. Bahkan mereka bisa yang bergereja melayani di gereja dengan penuh sukacita. Tapi begitu selama masa pandemi ini 4 bulan 5 bulan, ketika bisnis drop, ada yang income-nya cuma tinggal 20%, ada yang income-nya cuma tinggal 10%, mereka gelisah semuanya dan mereka langsung mulai macam-macam lah berkeluh kesah semuanya. Ternyata uang itu sangat rentan sekali. Uang ada sesuatu yang bisa digoncangkan. Bisnis sebesar apapun, sekuat apapun bisa digoncangkan. Karena itu pengharapan kita bukan pada yang bisa digoncangkan, termasuk uang, tapi pengharapan kita adalah kepada yang tak tergoncangkan, yaitu Tuhan kita. Gitu ya. Itu harus kita ingat baik-baik. Uangnya tidak jahat, tapi keinginan manusia akan uang itu yang jahat. Dan mengelola keuangan itu adalah keputusan dan pilihan. Apakah kita mau gunakan untuk sesuatu yang berguna? Kita investasikan dengan baik. Tadi Pak Simpson sudah memberikan tools-nya dan tips-nya. Atau hanya untuk memuaskan keinginan mata dan hati kita. Ya, salah satu joke yang paling klasik adalah pasangan suami istri. Ya, istrinya senang sekali ketika jalan-jalan di mall. Dia bilang sama suaminya, "Pak, makasih ya, saya itu seneng banget ya kayak jalan-jalan di mall, kamu tuh gandeng saya dengan mesra, kenceng sekali, kayak nggak mau kehilangan saya," gitu ya. Kita nggak kalah sama pasangan-pasangan muda. Lalu suaminya dengan senyum berkata, "Habis gimana, Mah? Kalau kamu tak lepas, pasti kamu belanja. Apalagi di situ banyak yang sale, diskon, dan cashback. Waduh, itu bisa khilaf kamu." Nah, Bapak Ibu, itu joke ya, tapi seringkali tanpa sadar kita terjebak di situ. Pay later, gitu ya. Pay later, padahal bukan pay later, selain pay later, busy later juga, kita juga belakangan jadi pusing juga untuk membayarnya. Kita harus ingat ya, jangan kita kehilangan sikap hati yang benar dalam menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan. Pakai prinsip apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang tadi Pak Simpson sudah ingatkan juga, semua itu punya Tuhan. Kita harus kelola dengan baik. Ini bukan punya kita semata-mata. Nah, sekali lagi tadi saya mau katakan bahwa uang itu pencetus konflik. Cukup banyak pasangan suami istri yang cerai karena masalah keuangan, karena gagal membedakan antara kebutuhan keinginan, gagal mengendalikan keinginan untuk belanja, dan gagal dalam mengendalikan keinginan untuk berinvestasi, sehingga terpicu, terprovokasi investasi-investasi yang seolah-olah menjanjikan hal-hal yang besar. Kita perlu belajar bagaimana mengolah setiap berkat Tuhan dengan yang dipercayakan dengan baik. Nah, ada 3S, prinsip 3S yang saya mau sampaikan gitu ya di dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah S, selalu terbuka dan sepakat. Ya, artinya bahwa
uang itu hal yang mendasar, tetapi kita juga harus bisa terbuka pada pasangan kita. Ya, kalau untuk yang mendasar saja kita nggak bisa terbuka, jujur, apalagi yang hal-hal yang lain. Karena itu kita harus punya paradigma apa? Uang kita bersama. Ini bukan uangku, ini bukan uangmu, ini uang kita bersama. Maka harus terbuka. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Biasakan saling terbuka soal pendapatan, juga soal pengeluaran, termasuk dalam hal memberi kepada orang tua. Sepakati aturan-aturan dasar, misalnya siapa yang mengelola, apakah suami kelola sepenuhnya atau istri mengelola sepenuhnya. Dalam rumah tangga saya, dalam pernikahan saya, istri saya mengelola semuanya. Rekening gaji pun rekening istri saya. Kalau saya memberikan seminar, saya khotbah hari Minggu, maka uang persembahan kasih kalau ditransfer ke istri saya. Istri saya tinggal berikan kepada saya, memang menjadi kebutuhan sehari-hari saya. Tapi selebihnya dikelola oleh istri saya. Itu kesepakatan kami. Dalam orang tua saya, almarhum ayah saya yang pegang kendali keuangan, gitu ya, sepenuhnya. Terserah, ini kesepakatan bersama. Lalu sampai jumlah berapa, masing-masing bisa langsung memutuskan tanpa harus minta izin lebih dulu. Misalnya kalau sepakati saja, pokoknya kalau sampai sekian, kamu langsung belanja aja. Aku percaya sama kamu, kamu pasti yakin, aku yakin kamu bisa putuskan yang terbaik. Memang itu butuh, kita butuhkan, memang perlu, silahkan. Tapi di atas dari itu, mesti rembukan dulu. Bahkan itu misalnya kita mau memberi sekalipun, kita mau mensupport, kita mau mendukung, kita mau berdonasi misalnya. Kalau ternyata itu jumlahnya yang cukup besar, maka harus kesepakatan dulu. Ya. Bagaimana policy tentang membantu keluarga besar? Kalau dalam rumah tangga kami, sejak awal saya sudah bilang sama istri saya, kita dua menjadi satu. Keluargamu adalah keluargaku, keluargaku adalah keluargamu. Kakak-kakak saya adalah kakak-kakakmu, kakak dan adik-adikmu adalah kakak dan adik-adikku juga. Jadi ketika ada adiknya atau ada kakak dari istri saya, ipar saya, yang butuh bantuan, dia cerita sama saya, ya kita support, kita sepakati angka berapa, kita support. Tapi ini sifatnya bukan pinjaman, ini pemberian. Ya, karena setiap kali kita support, saya sudah sama istri saya sepakat, ya ini kesepakatan kami, gitu ya. Meskipun dianya bilangnya minjem, tapi kita harus siap-siap ini, siap-siap kemungkinan terburuk. Ini nggak balik duitnya. Jadi lebih baik kita langsung ngomong dari awal. Ini bukan pinjaman, ini pemberian. Mampunya segini, segini kita berikan. Ya, apa saja prioritas pengeluaran dan berapa budgetnya, ini kita bicarakan sama-sama. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah masalah pembuatan perencanaan keuangan atau pembuatan budget. Nah, Bapak Ibu, saya mau tampilkan sebuah gambar, Bapak Ibu. Ya, nah, tolong media. Ini apa, Bapak Ibu? LRT kita, ya, LRT. Nah, LRT atau MRT atau kereta itu semuanya bisa bergerak karena ada di atas rel. Rel itu dibuat memang untuk memastikan selama kereta ada di dalam rel, maka semuanya pasti akan aman. Ya, kereta api kalau dalam rel pasti akan nyampe. Ada kendala teknis atau apapun, ya itu masalah lain lagi, tapi pasti akan tiba. Tapi kalau masinisnya tiba-tiba bercoba untuk kreatif out of the box, saya bosen rutenya ini aja terus, saya pengen nyoba tol yang baru. Lalu dia keluarkan kereta dari relnya, pasti sampai juga sih, tapi sampainya mungkin di San Diego Hills atau di Pondok Rangon, gitu ya. Nah, budget itu perlu dibuat. Ini S yang kedua, susun budget, catat pengeluaran, dan evaluasi secara berkala. Budget itu adalah rel kereta api yang akan menyelamatkan Bapak Ibu, ya, supaya tidak sampai over expand. Ya, budget ini perlu dibicarakan. Duduk bersama, susun budget bersama-sama. Lalu buat skala prioritas. Misalnya, skala prioritasnya begini. Yang nomor 1, ini skala prioritas yang penting dan tetap. Ya, termasuk tadi persepuluhan, termasuk tadi ya tabungan dan segala macamnya, mungkin uang sekolah anak, ya semua masuk di sini. Lalu kemudian termasuk cicilan kalau memang sudah terlanjur melakukan peminjaman. Yang kedua, prioritas yang penting dan fluktuatif, artinya memang harus keluar tapi besarnya fluktuatif, misalnya tagihan listrik dan lain-lain. Lalu kemudian yang ketiga, yang nggak penting, ya kalau ada ya syukur, nggak ada yang nggak apa-apa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya misalnya. Bapak Ibu sepakati sendiri antara suami istri mau susun budgetnya seperti apa. Yang penting setelah dibuat budgetnya Bapak Ibu,
Lalu catat setiap pengeluaran, ya, dan evaluasi di bulan berikutnya. Bapak Ibu, saya mau kasih kesaksian sedikit ya, orang tua saya, ayah saya memang sudah almarhum, tapi sepanjang saya tinggal bersama dengan kedua orang tua saya waktu saya masih hidup, ya, tidak pernah sekalipun saya mendengar mereka bertengkar soal uang. Meskipun ayah saya mengelola secara keseluruhan keuangan keluarga dan ibu saya hanya diberi jatah untuk bulanan, ya, tapi tidak pernah mereka bertengkar. Kalau memang ibu saya ya butuh karena kurang, yang ibu saya lakukan adalah begini. Setiap kali beliau pulang dari pasar, beliau selalu catat semua pengeluaran hari itu. Lalu kemudian beliau pindahkan ke buku, catat semuanya dengan rapi sekali. Kira-kira pertengahan bulan, kalau memang beliau sudah ukur kayak ini nggak cukup uang diberikan, lalu kemudian dia datang kepada ayah saya malam-malam, Dad, ini ya, dari kamu terima tanggal sekian nih, uang sejumlah sekian. Dipakai buat ini, sekarang baru tanggal 13, sisanya sekian, dan sudah pasti nggak cukup sampai akhir bulan. Kenapa? Karena kamu tahu sendiri kan, pemerintah naikkan harga BBM, daging naik semuanya. Lalu ayah saya menanyakan satu pertanyaan yang sangat diimpi-impikan oleh banyak istri-istri, yaitu pertanyaannya adalah, kamu butuh duit berapa? Nggak banyak cincong, nggak banyak permasalahkan. Langsung tanya. Ketika ibu saya menyebutkan sekian, ayah saya cuma bilang, oke, besok saya ambilkan. Karena zaman itu belum ada ATM. Kenapa? Karena ibu saya selalu mencatat. Bahkan sampai hari ini, di usia beliau yang ke-84 tahun, sampai hari ini, beliau masih suka ke pasar, kecuali 6 bulan terakhir ini karena pandemi, beliau masih mencatat seperti itu. Ini pencatatan ini sangat menolong sekali, menghemat waktu dan energi supaya nggak berantem soal uang. Dan mencatat pengeluaran memudahkan untuk evaluasi. Nah, tadi S yang pertama adalah sepakati, terbuka. S yang kedua susun budget. S yang ketiga, ya, sadari bahwa ada pengaruh kepribadian dalam mengelola keuangan, Bapak Ibu. Ada 5 tipe kepribadian keuangan yang saya mau sharingkan pada malam hari ini. Waktu saya terbatas, tapi nggak apa-apa. Saya akan teruskan sebentar. Ya, saya singkat dengan saham. A, tipe spender. Yang pertama S, tipe spender. Boros, pemboros. Memang puas kalau dia bisa membelanjakan untuk hadiah, untuk macam-macam. Kalau dia bisa memuaskan keinginan untuk belanja, dia senang sekali. Cenderungnya hidup untuk hari ini. Ya. Dan sulit untuk mempertimbangkan soal investasi. Puas kalau bisa membahagiakan diri sendiri dan orang yang dikasihi. Meskipun dia harus berhutang gara-gara itu. Ya. Lalu tipe yang kedua, tipe avoider. Ini justru orang yang sama sekali nggak mau ngurusin soal keuangan. Bagi dia merasa nggak punya kemampuan yang memadai untuk itu. Dia menghindari untuk buat anggaran. Dia menghindari untuk mencatat soal keuangan. Dia menghindari ketika diajak diskusi soal keuangan. Lalu yang ketiga, tipe hoarder atau penimbun. Ya. Dia suka berhemat. Karena prinsipnya simpan di masa kini, untuk persiapan datangnya musim kering. Ya, dia suka bikin budget, dia suka menikmati proses pencatatan dan juga ngecek secara bulanannya. Tapi cenderung nggak peduli soal likuiditas investasi, maunya yang aman-aman saja. Nggak apa-apa, cuman mungkin ROI-nya kecil, tapi yang penting ini aman, safe. Saya terjamin masa depan saya. Bahkan tipe hoarder yang ekstrim, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti Zoominar malam hari ini nggak ada yang tipe seperti ini ya, yang ekstrim, sampai nyimpen uangnya di bantal tempat tidur, karena nggak percaya dengan investasi konservatif sekalipun. Ini yang paling ekstrim, tipe penimbun. Beda dengan tipe yang keempat, tipe amazer, pengumpul. Ya, oke, dia bisa mengumpulkan investasi, tapi dia juga balance antara kesenangan untuk menyimpan, berinvestasi, dengan kesenangan untuk belanja. Tapi masih balance. Ya. Dia justru senang kalau invest yang ROI-nya tinggi. Makin tinggi ROI-nya, dia makin senang. Ya. Dan tipe seperti ini biasanya cenderung menganggap uang sebagai pembentuk harga diri. Dan saking dia PD-nya ini, kadang-kadang sulit untuk mempercayakan kendali pada tenaga profesional. Dia mau dia yang ambil keputusan. Nah, tipe yang terakhir, tipe yang M adalah money recluse alias pertapa keuangan. Ini benar-benar dia maunya gaya sederhana banget. Nggak salah sih punya gaya hidup sederhana. Tapi kalau terlalu sederhana sampai menyiksa diri itu juga kurang baik. Ya. Kalau dapat rezeki nomplok malah ketakutan, takut jadi tamak, gitu ya. Nah, cenderung menghindari investasi karena
takut uangnya tambah banyak dan jadi tamak. Kalaupun misalnya berinvestasi, dia pilih-pilih, ya, yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip daripada si tipe kepribadian ini. Nah, dari mana kita bisa tahu mana tipe kepribadian yang mana? Ada alat tesnya Bapak Ibu, ya. Sekarang sudah ada alat tesnya, sehingga bisa membantu Bapak Ibu untuk menemukan apa tipe kepribadian daripada pasangan kita, ya. Nah, saya mau tutup dengan beberapa hal ini. Yang pertama adalah gini, kalau Bapak Ibu secara keluarga sehat secara finansial, ya, sekali lagi, uang bukannya nggak penting, uang itu penting, tapi bukan yang paling penting. Tetapi, ya, kesehatan keuangan itu penting sekali untuk mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan, supaya tetap bisa menikmati setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang penting adalah mulai melakukan prinsip, perlakukan uang saya sebagai uang kita. Bukan lagi uang saya, bukan lagi uang kamu, ini uang kita. Sepakati anggaran keluarga, serta memahami kepribadian dalam mengelola keuangan. Ini akan membantu sekali pasangan suami istri mengurangi dan meminimalkan pertengkaran dan rasa sakit yang tidak sengaja akibat masalah keuangan. Last but not least, miliki komunikasi yang terbuka. Atasi perbedaan pendapat dan mengedepankan kepentingan bersama jangka panjang. Ini akan membantu setiap Bapak Ibu, pasangan suami istri, memiliki pernikahan yang lebih sehat dan lebih kuat. Demikian materi saya pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Alan. Baik, terima kasih banyak Pak Him ya. Jadi memang malam hari ini sangat seimbang nih membahas dari financial planner. Yang satu lagi dibahas dari sisi konsultan keluarga. Jadi memang sangat seimbang seperti nama saya, ekuivalen ya, sama dengan. Nah, ini bercanda. Nah, mumpung Ibu Bapak nggak bisa ngetawain saya kan karena mikrofonnya mati semua. By the way, pertanyaannya banyak banget. Jadi saya minta kesediaan Ibu Bapak, kita mungkin akan nambah waktu ya. Karena ini pertanyaannya, saya juga minta kesediaan dari Pak Simpson nih. Pak Simpson soalnya pertanyaannya banyak banget buat Pak Simpson dan beberapa sangat urgent gitu ya. Jadi kalau boleh kita tambah waktu sampai jam 9.15, boleh Pak Simpson? Boleh. Siap. Boleh ya? Oke. Siap. Nah, saya mulainya supaya masih fresh dari Pak Him dulu deh nih ya, pertanyaan untuk Pak Himawan, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi yang akan ditujukan kepada Pak Simpson. Baik, untuk Pak Him, apakah, saya agak sebutin nama-nama pengirimnya ya, apakah seorang suami boleh menceraikan istri yang telah berulang kali menghabiskan harta suami dengan beberapa tertipu investasi bodong? Padahal sudah diingatkan suami, namun perkataan suami diabaikan dengan kebebalan dan kedegilan istri tidak tunduk pada suami. Terima kasih atas pencerahannya. Gimana Pak Him? Boleh nggak diceraiin? Oke, ya, baik. Ya, Family First Indonesia adalah lembaga pelayanan yang sangat tidak mengendorse namanya perceraian, gitu ya. Karena perceraian yang sepertinya sebuah jalan keluar, seringkali justru adalah jalan masuk, pintu masuk untuk permasalahan yang jauh lebih besar lagi, gitu ya. Nah, kalau memang case-nya demikian, ada banyak faktor kenapa seorang menjadi seorang yang sangat suka berbelanja atau sangat suka mudah sekali tergiur investasi bodong sampai seperti itu, gitu ya. Saya kira perlu duduk bersama, lalu kemudian perlu dibicarakan. Kalau memang sudah deadlock, biasanya kalau sudah suami istri sudah, saya simpulkan kalau sudah bapaknya tadi sudah sampai di titik mau menceraikan, sebetulnya komunikasi sudah deadlock. Di sini memang perlu pendampingan. Pendampingan di sini bisa dari pihak ketiga, seorang konselor pernikahan ya yang netral untuk membantu menggali kenapa sih si ibu ini kok sampai sedemikiannya gitu ya. Sampai begitu gampangnya terprovokasi untuk berinvestasi seperti itu. Mungkin ada penyebab-penyebab yang lain secara psikologis ya yang perlu kita gali dari situ. Karena selama akar permasalahannya tidak diselesaikan dengan baik, maka investasi 1 selesai, nanti investasi 2, 3, dan seterusnya. Nanti sudah ditutup semua jalan, pasti dia akan ada lagi jalan yang lain lagi, dia bisa mensiasati sedemikian rupa.
saya kira ini nggak akan selesai-selesai. Jadi saya kira lebih baik ditangani dulu apa yang menjadi akar permasalahan. Kenapa kok si ibu sampai tergoda investasi seperti itu? Mungkin ada hal-hal sifatnya psikologis yang perlu diisi. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan emosi yang harus dijawab lebih dulu, gitu ya, yang perlu diselesaikan lebih dulu. Lalu setelah melalui proses konseling ini sudah pasti, tapi ada langkah-langkah yang berikutnya, yaitu akses kepada keuangan diminimalkan. Lalu kemudian sementara waktu si ibu ini menjalani proses konseling, gitu ya, proses konseling, maka sedapat mungkin juga Bapak dalam hal ini yang berpegang penuh dalam hal pengelolaan keuangan itu sementara waktu. Lalu kemudian juga kepada pihak-pihak, kepada saudara-saudara mungkin sementara perlu disampaikan, gitu ya. Kalau dihubungin minta pinjaman, tolong banget ini jangan diladeni, kasih tahu ke saya, gitu ya, supaya bisa dituntaskan sama-sama. Saya kira karena terbatasnya waktu, saya bisa menjawab seperti itu. Kalau Bapak ingin menjelaskan lebih detail lagi, nanti bisa menghubungi Family First, gitu ya. Mungkin sementara itu aja, Alan. Ya, baik, terima kasih. Jadi pada intinya disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ya Pak di konseling untuk mencari akar masalah. Nah, masih seputar hal yang sama tapi ditujukan kepada Pak Simpson. Nah, apakah investasi adalah kelola pemasukan atau kelola pengeluaran? Saya sudah mau pensiun tapi terkena investasi bodong yang Bapak tadi ya. Bagaimana mengatasi atau menghadapi musibah ini? Bagaimana mengelola pengeluaran keuangan pasca tertipu investasi bodong? Terima kasih atas pencerahannya. Silakan, Pak Simpson. Oh, oke. Silakan. Udah bisa? Udah. Ya. Oke, thank you untuk pertanyaannya, Pak. Mungkin yang pertama saya turut simpati ya dengan kondisi tertimpa investasi bodong ya tadi ya. Jadi itu hal yang kita sangat sedih. Dan memang salah satu, dan menurut saya sesi seperti ini bagus sekali ya, karena salah satu manfaatnya adalah bagaimana ke depan audiens ini tidak tertipu seperti hal-hal investasi bodong gitu ya. Meskipun sesinya pendek, tapi paling enggak kita tadi sudah berusaha melihat beberapa hal yang penting. Jadi ini sulit juga sih, sulit juga untuk dijawab karena merupakan satu kondisi yang tidak normal gitu ya, karena ada musibah begitu ya. Karena memang pada prinsipnya adalah saat kita ingin pensiun maka kita mempersiapkan dana pensiun gitu ya. Dana pensiun baik Bapak bisa menggunakan DPLK ataupun ada BPJS hari tua ataupun investasi yang lainnya begitu. Namun apabila memang tanda kutip tertimpa musibah, maka pemahaman kami adalah ada beberapa hal yang mau nggak mau dilakukan, Pak. Memang yang pertama bisa mendelay pensiun, begitu, mendelay pensiun. Jadi memang kalau kita teknis ya, karena ini bukan workshop, tapi kalau kita workshop itu kita bisa sama-sama melihat dana pensiun itu bagaimana mencarinya dan sebagainya. Itu kita bisa melihat bahwa dengan kita menambah misalnya, oh saya pensiunnya di usia 55, saya tunda deh karena belum cukup dana pensiunnya ya, dengan sebab apapun, misalnya salah satu adalah tertimpa investasi bodong tadi, maka saya mendelay 5 tahun itu sebenarnya cukup banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Kita bisa mengakumulasi dana pensiun lebih panjang dan juga sebenarnya masa pensiun yang di cover juga lebih pendek gitu kan, karena kita bisa mendelay. Itu yang pertama. Dan mungkin kalau memang di masa pensiun kantor misalnya sudah strict, ya berarti berpikir untuk misalnya mencari pekerjaan baru atau bisnis. Tapi kalau bisnis, sekali lagi ada risiko bisnis, begitu ya. Mungkin menjadi konsultan di mana. Itu yang pertama, yang kami dapatkan ya selama jadi ini jawabannya secara normatif. Memang kalau secara spesifik saya tidak bisa menjawab, tapi mungkin kalau ada diskusi spesifik bisa dijawab. Karena kan financial planning itu sebenarnya tailor-made ya. Masing-masing orang itu kan spesifik. Tapi karena ini kita dalam forum, maka saya kasih yang general aja. Yang pertama mendelay usia, kemudian yang kedua adalah adjust kepada gaya hidup gitu. Jadi semakin besar gaya hidup, maka tuntutan terhadap dana pensiun semakin tinggi. Oleh karena itu, saat kita pensiun, maka tadi kan 50% dari aset adalah hutang. Tapi semakin pensiun kalau bisa 0. Jadi kalau kita punya cicilan 35%, kemudian pas pensiun kita sudah punya cicilan, sebenarnya
gaya hidup selama pensiun adalah 100 kurang 35, 65%. Jadi selama pensiun itu gaya hidup kita hanya 65% dari biaya hidup kita sebelum pensiun. Kalau kita memenuhi rule yang tadi. Kemudian apabila belum mencukupi, maka juga harus adjust. Mungkin yang dulu selama produktif ada gaya hidup tertentu, mau nggak mau harus diturunkan. Seperti itu sih yang so far saya bisa jawab secara general dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simpson. Nah, untuk selanjutnya ya, dari Bapak Rinardi Adinegara, pertanyaannya, kenapa sih maksimal hutang cuma 35%, sementara kalau cicilan KPR aja udah melebihi 40-an%? Apakah berbahaya dengan kondisi sudah berkeluarga tapi belum memiliki anak? Gimana? Silakan, Simpson. Iya. Oke, thank you Pak pertanyaannya. Memang itu pertanyaan banyak orang, gitu ya. Jadi Pak, kalau setahu saya memang KPR itu sih rule of thumb-nya harusnya memang sepertiga ya. Jadi bank itu melihat sepertiga dari gaji itu adalah cicilan KPR. Kalau lebih biasanya tidak akan di-approve atau saya nggak tahu, biasanya nggak di-approve. Tapi kalaupun di-approve misalnya bisa 40% dari penghasilan, ya mungkin itu adalah kebijakan dari bank. Karena pada zaman sekarang juga bank itu kan penuh dengan kompetisi. Jadi mungkin bisa meluskan polisinya demi mendapatkan klien untuk KPR. Nah, 35% ini sebenarnya singkatnya aja ya, singkatnya itu merupakan suatu nilai yang kami anut dalam financial planner. Jadi apa yang tadi saya share itu merupakan materi yang diterima secara internasional ya, karena saya CFP yang dapat dari Financial Planning Standard Board, FPSB. Jadi saya akan men-share nilai-nilai secara standar FPSB gitu. Karena kalau kita runut-runut dari mana 35 ya itu kan sudah textbook dan sudah perjalanan bahwa seseorang itu kalau berhutang itu sepertiga saja karena dia masih membutuhkan kebutuhan yang lain gitu. Jadi tidak mungkin seseorang itu menghabiskan 40-50% untuk hutang dan dia masih bisa aman secara finansial, begitu yang bisa kami simpulkan. Jadi memang 35% itu adalah maksimal yang direkomendasikan. Memang pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau lebih, gitu kan? Nah, itu juga adalah kondisi yang banyak orang alami, banyak yang terlilit hutang dan sebagainya. Maka pelan-pelan harus diturunkan, Pak. Yang pertama tidak menambah hutang, gitu. Kemudian yang kedua tetap jaga gaya hidup, karena biasanya hutang dari gaya hidup. Kalau kita sedikit keinginan, maka hutangnya juga sedikit. Tapi paling tidak dengan rule of thumb tadi, kita semua bisa berkaca. Kalau memang belum ideal, maka kita bisa menurunkan. Sebenarnya 35 itu pun kan menjelang pensiun pun harus kita turunkan juga, karena pas masa pensiun. Karena begini, semakin kita mendekati masa pensiun, 35% itu harus semakin turun. Nah, kemudian investasi 10% tadi semakin naik. Karena kita itu semakin mendekati pensiun, butuh dana pensiun. Dana pensiun itu dikejar dengan cara investasi. Kalau kita tetap 35%, pasti investasi nggak bisa maksimal. Hanya 10%. 10% itu kalau hitungan kami sebenarnya nggak cukup buat pensiun. Oleh karena itu, turun hutang, naik investasi. Nah, biasanya kan penghasilan naik dong, misalkan per tahun. Nah, saat penghasilan naik, makanya tingkatkan investasi, hutangnya tekan, jaga, maka secara nggak langsung persentase hutang juga akan di bawah 35%. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak Simpson. Lanjut lagi nih, saya nggak mau kasih kesimpulan dari setiap jawaban ya, supaya banyak yang bisa dijawab. Selanjutnya dari Pak Jemi. Pak mau nanya nih, bagaimana kiat-kiat menggunakan hutang atau margin dalam membeli saham supaya nggak kebablasan? Hutang untuk saham, gimana Pak Simpson? Untuk saham ya, margin ya. Jadi kalau menurut saya kan itu juga sudah sudah fase kepada investasi yang lebih lanjut ya. Jadi mungkin yang lain juga di sini Bapak Ibu bisa menangkap atau tidak. Jadi kalau hutang untuk margin atau untuk beli saham itu kan memang yang pasti kita harus, kalau saya sih pasti sisi konservatif ya, karena sebenarnya kita harus tahu dulu batasan kita seperti tadi ya, bahwa hutang ada produktif buat konsumtif. Kalau Bapak merasa itu adalah hutang yang
produktif, tetap secara total itu dia maksimal 35%. Tapi kalau Bapak punya hutang konsumtif, misalnya 10%, berarti cuma 25% yang memang alokasi untuk hutang berinvestasi. Seperti itu. Nah, yang kedua, yang lebih penting sebenarnya adalah pastikan resiko dari hutang tersebut. Gitu ya, karena untuk margin beli saham itu kan sebenarnya dia sudah lumayan sudah lumayan high risk ya, karena saat kita masuk saham sudah high risk high return. Oleh karena itu, saya sebenarnya lebih suka kalau kita bermain di situ adalah kalau kita bikin piramida keuangan itu sebenarnya dia ada kebutuhan pokok, kemudian naik kepada proteksi, naik kepada akumulasi, naik lagi kepada ekspansi, terakhir adalah pewarisan. Nah, berarti Bapak sudah main di nama ekspansi. Nah, kalau kita sudah main di ekspansi, pastikan bawahnya juga udah kuat. Jadi proteksinya udah kuat, akumulasinya udah kuat. Akumulasi maksudnya dana pensiun, dana maksudnya bukan tercapai tapi udah on track lah. Dana pendidikan, tabungannya aman, baru ekspansi. Ekspansi bisa yang lebih spekulatif. Tapi kenapa ekspansi itu secara akumulasi? Supaya kalau memang terjadi resiko, jangan sampai dana pendidikan anaknya hilang, jangan sampai dana beli rumah hilang, jangan sampai dana pensiunnya hilang, jangan sampai nggak punya asuransi juga, sehingga fokus di ekspansi, kalau sakit ya percuma juga, mau untung 200%, kalau sakit, kalau kepala keluarga meninggal, juga juga sia-sia gitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting yang terakhir tadi. Oke, lanjut ya Pak Simpson. Dari Pak Joko Raharjo, pertanyaannya, gimana sih cara memilih tipe asuransi dan perusahaan asuransi untuk anak muda dan orang yang sudah berumur di atas 50 tahun? Terutama setiap tahun asuransi kesehatan preminya kan naik. Jadi gimana cara budgetingnya? Ya, kalau budgeting tadi rule of thumb-nya more than less 10%, mungkin kalau baru berasuransi lebih mulai dari 5%, 8%, 10%. Nah, bagaimana memilih? Jadi kalau di sini saya coba cepat aja jelasin, asuransi itu dibagi 3, asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, asuransi kesehatan. Nah, saya terangkan dari asuransi kesehatan. Siapa sih yang perlu asuransi kesehatan? Sebenarnya semua orang perlu asuransi kesehatan, tapi tergantung preferensi masing-masing. Ada orang merasa, saya kalau sakit cukup BPJS Kesehatan, ya nggak apa-apa. Tapi ada orang merasa, saya kalau sakit, saya nggak cukup BPJS Kesehatan, saya mau kamar sendiri. Maka buatlah asuransi pribadi, asuransi kesehatan pribadi. Tapi kalau BPJS Kesehatan cukup, BPJS Kesehatan saja. Nah, untuk yang pensiun atau umur di atas 50, sebenarnya asuransi kesehatan ini juga penting kalau dia merasa dia tidak mau memakai BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena selama dia tidak mau memakai BPJS Kesehatan, tapi dia tidak punya asuransi kesehatan, maka dana pensiunnya itu nggak bisa tebak berapa. Karena yang namanya sakit kita nggak bisa tebak kan, berapa nih kalau saya sakit? 100 juta, 1 miliar, 2 miliar. Nggak ada orang yang tahu kita akan sakit apa dan berapa biayanya. Oleh karena itu, dalam masa tua, kalau memang merasa perlu asuransi kesehatan, bikinlah asuransi kesehatan sendiri. Sehingga kalau sakit, maka biayanya itu sudah kita fix sebesar premi. Jangan sampai tiba-tiba sakit, udah bayar sendiri. Bayar sendiri pakai dana pensiun, akhirnya habis juga. Yang kedua, asuransi sakit kritis. Jadi kalau seseorang dalam usia produktif, biasanya bikin asuransi sakit kritis. Kenapa? Karena orang itu takut sebenarnya, yang muda-muda, yang milenial, produktif itu takut sebenarnya bukan meninggal takutnya. Takutnya sakit kritis. Karena kalau sakit kritis, dia masih hidup, tapi nggak bisa kerja. Oleh karena itu harus ada asuransi sakit kritis. Jadi kalau seseorang itu sakit kritis, nggak bisa kerja, dia harus dapat uang untuk ganti income yang hilang. Oleh karena itu asuransi sakit kritis diperlukan oleh orang dalam masa produktif. Dan yang kedua, punya utang. Jangan lupa, kalau punya hutang, misalnya KPR, cuma punya asuransi jiwa, kalau orang kena kanker, KPR-nya nggak lunas, karena dia belum meninggal. Siapkanlah asuransi sakit kritis. Yang ketiga, yang terakhir adalah asuransi jiwa. Siapa yang perlu asuransi jiwa? Semua orang yang memiliki tanggungan, terutama di sini, yang sebagai kepala keluarga, saya ingetin bahwa asuransi jiwa merupakan salah satu tanda cinta kasih kita kepada keluarga. Kenapa? Karena saat kita meninggal, kita meninggalkan rumah. Ya rumah ditempati oleh keluarga. Tapi bagaimana dengan kehidupannya? Bagaimana dengan biaya hidup istri dan anak? Jangan sampai tulang rusuk jadi banting tulang gitu kan. Kebalik jadinya. Apalagi yang istrinya tidak biasa bekerja. Nah, ini sering kejadian. Apalagi yang istrinya tidak bekerja, ngurus anak, kepala keluarga harus bikin asuransi jiwa.
kita harapkan kita sehat terus, tapi kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan, kita siap secara iman gitu kan, face to face sama Tuhan, tapi kita siap juga menyiapkan bekal untuk keluarga. Biasanya orang belum siap mempersiapkan bekal, karena untuk mencapai 1 miliar, 2 miliar itu tabungan yang sangat panjang sekali. Tapi dengan asuransi jiwa, maka seseorang bisa melakukan penghematan waktu, dia tinggal bayar premi, cuma berapa ratus ribu, berapa juta, tapi kalau ada apa-apa, keluarganya bisa dapat miliaran, bahkan untuk keluarganya bisa bertahan hidup dan juga mencapai tujuan keuangannya. Gitu kalau tentang asuransi. Thank you. Oke, lanjut. Ada 3 pertanyaan terakhir nih ya. Yang pertama nih, bagaimana cara menghitung dana darurat bagi mereka yang berkeluarga? Dan apakah perlu mempersiapkan dana untuk safety biaya hidup 6 bulan ke depan di masa pandemi COVID-19? Silakan, Simpson. Ya, jadi kalau untuk tadi Dana untuk darurat. dana darurat, kalau single mungkin 3 bulan, tapi kalau kita mengalami pandemi, ternyata pandemi ini lebih dari 3 bulan. Jadi kalau single pun, kalau terdampak ya perlu 4 bulan. Jadi sebenarnya rule of thumb untuk dana darurat itu ada 2 hal sih. Yang pertama, profil. Yang kedua, ini adalah kestabilan income. Barang siapa yang merasa income-nya itu sangat tidak stabil, apalagi kalau ada krisis, maka buatlah dana darurat sebanyak-banyaknya. Tapi kalau merasa, oh saya kan pegawai negeri, saya pegawai BUMN, krisis tetap gajian, ya itu buatlah yang sesuai standar aja. Tapi kalau misalnya saya pebisnis, saya freelance, saya entrepreneur, kemudian saya industri kreatif yang terdampak ya, setinggi mungkin itu lebih bagus. Rule of thumb-nya, yang single 3-4 bulan biaya hidup, married 6 bulan biaya hidup, yang menikah 9-12 bulan biaya hidup. Kemudian taruhlah di rekening yang terpisah, atau kita juga sarankan di reksadana pasar uang, jangan taruh di saham, karena itu volatile kan. Karena kan dana darurat kan kapan aja kita kalau perlu dipakai. Kalau di saham tiba-tiba dipakai, lagi turun 20%. Nah, pakailah stabil di reksadana pasar uang. Nah, kemudian dana darurat ini karena juga tinggi nilainya tadi ya 3-12 bulan, maka juga merupakan salah satu tujuan keuangan. Jadi mungkin orang nggak langsung ideal. Misalnya dia menikah harusnya punya 6 bulan, nggak langsung ideal. Mungkin baru punya 1-2 bulan. Tapi dia bisa ditabung juga tiap bulan sehingga dia mencapai yang ideal. Thank you. Oke. Selanjutnya ini minta simulasi, Pak Simpson. Gimana cara mengatur penghasilan 10 juta dalam mengelola keuangan secara konkret untuk keluarga kecil? Cara ngitungnya gimana? Yang tadi 35% dan lain-lain. Ya. Oke, simulasi. Tadi bisa. Oke, simulasi ya. Jadi kalau misalnya kita dapat gaji 10 juta tanggal 1, maka kalau tanggal 1 pagi, maka siang atau sorenya kita langsung belanjakan untuk perpuluhan 10% misalnya. Kemudian bayar cicilan, misalnya 3,5 juta kan, 35%. Kemudian masuk ke reksadana, tergantung kan investasinya mau kemana. Reksadana 1 juta, kemudian bayar premi asuransi 1 juta. Nah sisanya 5 juta itu harus cukup untuk biaya dan gaya hidup gitu kan. Kalau 1 bulan ada 4 minggu, maka ya bagi-bagi aja. 1 bulan berarti tinggal berapa tuh? Tinggal 1 juta ya, tinggal 1 juta. Nggak cukup gitu ya. Kalau nggak cukup berarti tahan yang maksimal. Maksimal kan tadi ada hutang, jadi kalau memang income belum cukup, ya hutangnya juga jangan kebanyakan, sehingga cicilannya juga nggak ketinggian. Gitu. Thank you. Semoga bantu ya. Jadi jangan jadi pecicilan artinya ya. Banyak cicilan jadi pecicilan. Terakhir nih satu. Dari Ibu Siarni. Bagaimana caranya kita mau menyisihkan sebagian penghasilan kita, sementara untuk biaya sehari-hari aja terkadang kita masih ngepas. Gimana Pak Simpson? Cara ngatur keuangan kalau misal dalam keadaan yang sangat ngepas banget. Sangat ngepas ya. Oke, thank you Bu untuk pertanyaannya. Nah, jadi memang tadi rule of thumb itu kan dibuat untuk kondisi yang kita katakan ideal. Jadi memang kita lihat juga banyak orang juga belum menuju ideal. Maka kita belajar tentang budgeting tadi agar kita menuju seperti itu. Nah, memang untuk beberapa kondisi, misalnya dengan income yang limited, nah maka memang
beberapa porsi yang tadi juga susah ya, karena memang biaya hidup terutama mungkin di Jakarta juga sangat tinggi. Tapi menurut saya tetap yang tadi itu bisa Ibu lakukan ya, pos-pos yang tadi ya, meskipun tidak ideal, tapi sebisa mungkin dilakukan. Misalnya pasti tetap pada perpuluhan gitu kan, berapapun nilainya, apalagi lebih kepada hati ya, karena Tuhan lihat hati ya. Kemudian bagaimana juga berhutang. Nah, kadang-kadang ada orang juga income limited tapi hutangnya tinggi juga ya. Kalau memang income-nya misalnya lebih terbatas, maka kalau bisa jangan berhutang. Itu sudah pasti. Kemudian untuk insurance mungkin lebih diprioritaskan saja seperti tadi. Kalau memang income-nya terbatas mungkin di BPJS Kesehatan saja. Tapi kalau bisa minimal untuk kepala keluarga, ini minimal untuk kepala keluarga dia punya asuransi jiwa. Karena kalau tidak punya, jangan sampai dampaknya kepada keluarga itu bisa sangat besar. Gitu. Kemudian investasi, kalau bisa tetap juga Ibu investasi berapapun gitu ya, berapapun misalnya nggak 10% pun, 5% pun, selama masih bisa, jangan lihat nominalnya, tetap karena tadi yang kita lihat di sini sebenarnya habitnya gitu ya. Karena kita kan sebenarnya mengharapkan someday kita ada peningkatan gitu. Nah, saat kita meningkat, kemudian kita sudah memiliki habit yang tadi saya sharing, maka itu pun akan ke bawah. Tapi dari awal apabila kita tidak memiliki habit, karena kita merasa income kita terlalu kecil, kemudian meningkat, selalu merasa kecil, nah itu habit juga. Jadi kalau bisa dari awal sudah ada habitnya, meskipun tidak bisa maksimal, sehingga nanti pada saat terjadi peningkatan maka kita akan lebih siap gitu sih. Baik, terima kasih. Jadi tadi poin utamanya tuh ya, yang penting adalah bagaimana menghidupi habit atau kebiasaan itu. Itu yang pertama, meskipun mungkin penghasilannya saat ini masih ngepas banget, tapi ketika kita membiasakan diri, maka ketika terjadi peningkatan penghasilan dan lain-lain, habit itu sudah terbawa gitu ya. Sekali lagi untuk Pak Simson Sinaga, juga Pak Himawan Hadiraharja, terima kasih banyak buat wawasannya, buat materinya, buat kiat-kiatnya, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Nah, Ibu Bapak, masih banyak banget ternyata pertanyaan yang dikirimkan kepada kami, namun sekali lagi kami mohon maaf nggak bisa bacain satu persatu karena butuh workshop kayaknya malah nih ya sama Pak Simson. Nah, karena itu kalau misalnya membutuhkan bimbingan lebih lanjut mengenai financial planner, nanti bisa juga hubungi tadi Instagramnya Pak Simson ada di @simsonsinaga ya. @simsonsinaga. Nanti mungkin bisa dicek juga bagaimana Pak Simson dengan workshop-workshopnya ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Nah, sekarang saya mau minta kesediaan dari Bapak Teddy Hartono Tanuwijaya selaku pengurus dari Family First Indonesia untuk memaparkan kesimpulan ataupun ringkasan dari seminar kita pada malam hari ini. Kepada Pak Teddy, saya persilakan. Ya, selamat malam. Kita bersyukur ya, kita sudah bisa mengikuti satu sesi yang sangat menarik, yang kita bisa mendapatkan banyak berkat malam hari ini. Yang saya mau coba simpulkan yang tadi 7 habits of money management. Yang pertama, bagaimana kita menjaga pemasukan, kita kelola pengeluaran. Ya, lalu kita juga perhatikan hak Tuhan, perhatikan hak orang lain, bijak di dalam berhutang. Kita juga memiliki rekening, peace of mind, dan kita juga berinvestasi untuk mencapai life goals. Nah, ini bagaimana investasi ini kita juga inginkan menjadi investasi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah saran bagaimana kita berinvestasi. Ya, carilah investasi yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi, lalu sisihkan, bukan sisakan. Yalah, kita juga belajar ya bahwa kita menikmati dari sisanya. Ya, kita budgetkan biaya, kita alokasikan, dan kita juga buat seperti Pak Teddy terputus ya? 7 habits of
money management yang tadi disampaikan oleh Pak Simpson. Dan yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Himawan yang saya juga unik sekali tentang keintiman finansial ya. Ini saya juga baru baru pertama kali nih dengar tentang keintiman finansial ya. Jadi menarik juga di sini bahwa uang itu penting, tapi uang bukan tujuan hidup, tapi uang itu hanya alat. Uang tidak bisa menjadi andalan di dalam hidup kita. Jadi pergunakanlah uang itu sebagaimana mestinya. Lalu Pak Himawan juga menyampaikan tentang 3S ya, yang tadi selalu terbuka dan sepakat. Kedua, susun budget, catat pengeluaran dan evaluasi berkala. Yang ketiga, sadari adanya pengaruh kepribadian di dalam mengelola keuangan ya, ada spender, avoider, hoarder, amaser, dan money reckless. Nah ini ya kita perlu ya mendapatkan terus belajar, biarlah melalui ini kita terus diingatkan. Nah saya juga ingin memberikan 3 tips. Yang pertama adalah kita selalu bersyukur apapun yang Tuhan percayakan, kita bersyukur. Kedua, kita juga selalu minta hikmat Tuhan di dalam kita mengelola keuangan yang Tuhan percayakan. Nah, ketiga, kita juga jangan membandingkan dengan orang lain. Ya, biarlah apa yang kita pelajari malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan kita boleh semakin bijak mengelola keuangan di dalam keluarga bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anggota keluarga kita, bersama-sama kita memuliakan Tuhan melalui harta, melalui keluarga yang Tuhan juga percayakan. Mari malam hari ini kita mau tutup di dalam doa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkajang surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami ya Tuhan hikmat dan pemaparan yang begitu baik ya Tuhan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Simpson dan juga Pak Himawan. Biarlah seluruhnya ya Tuhan kami selalu mengandalkan Engkau saja. Biarlah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur menerima apa yang telah Kau percayakan kepada kami. Kami juga selalu memohon hikmat Tuhan karena kami tahu kami adalah pribadi yang terbatas, pribadi yang lemah, pribadi yang begitu penuh dengan kekurangan. Biarlah Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Di dalam segala kesulitan yang ada saat ini, kami mohon Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan dan pimpinan kepada setiap kami. Tuhan, biarlah kami juga terus senantiasa mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada apa yang kami inginkan, atau kepada apa yang orang lain yang dapatkan, tapi kami hanya memfokuskan seluruh pemikiran kami, seluruh perhatian kami hanya kepadamu, sehingga kami boleh semakin dipakai, semakin memuliakan nama-Mu, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh aktivitas malam hari ini, kami mau serahkan seluruh setiap kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa ucap syukur. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Teddy Hartono untuk summary-nya, untuk kesimpulannya, bahkan kita dikasih 3 tips ya tentang bagaimana mengelola keuangan juga secara Kristiani, bersyukur tadi diingatkan juga ya. Nah, Ibu Bapak, saya ada sedikit pengumuman, mungkin juga akan berguna bagi kita semua. Ya. Yang pertama, Ibu Bapak kalau membutuhkan buku-buku dari Family First Indonesia, silakan hubungi rekan pelayanan kami yaitu Saudari Widya di 08111957 697, bisa melalui WhatsApp ya. Ada buku-buku, ada 7 buku ya. Ini saya cuma tampilkan 3, tapi ada 7 buku, nanti bisa ditanya kepada Saudari Widya. Kemudian buku terbaru yaitu Learning to Stop yang ditulis oleh Ibu Charlotte Priyatna, seorang praktisi pendidikan, seorang pembicara juga. Wah, ini banyak banget orang tua yang kalau mau ikut seminar Ibu Charlotte tuh menanti-nanti gitu ya. Nah, kebetulan juga minggu depan ya, hari Jumat jam 2 siang,
Jumat 11 September jam 2 siang, Ibu Charlotte akan membedah buku ini ya. Jadi peluncuran buku sekaligus membedah buku ini dalam 7 kali Zoominar. Nah, yang pertama itu minggu depan. Ibu Bapak bisa mendaftar, di bawah ada barcode, silahkan di-scan, atau bisa juga melalui hubungi Saudari Widya untuk diberikan link pendaftarannya. Webinar yang pertama ini adalah tentang Papa dan Mama, panggilan atau panggilan hidup. Nah ini, apakah gelar Papa dan Mama hanya sekadar panggilan atau julukan, atau sebagai panggilan hidup kita? Ini hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 2 siang. Silahkan mendaftar melalui WhatsApp ke adminnya Family First Indonesia, yaitu Widya di 08111957 697, atau juga bisa scan di layar Ibu Bapak semua ya. Kemudian materi hari ini, sebelumnya kami mohon maaf untuk materi 7 Habits of Money Management dari Bapak Simpson tidak dapat kami bagikan, namun materi dari Bapak Himawan Hadiraharja bisa Ibu Bapak download atau unduh dari link yang tertera di layar Ibu Bapak semua ya. Nah kemudian, ini silakan difoto dulu supaya tahu linknya diambil dari mana. Kemudian Ibu Bapak juga bisa menghubungi kami Family First Indonesia melalui website kami di www.familyfirstindonesia.org atau melalui email di familyfirstindonesia@gmail.com, melalui WhatsApp di 08111957 di Facebook Family First Indonesia-FFI, dan di Instagram @familyfirstindonesia. Silakan ikuti berbagai kegiatan kami atau mendapatkan berbagai kiat-kiat praktis tentang keluarga, tentang marriage ya, di dalam media sosial Family First Indonesia. Oke, sekali lagi atas nama Family First Indonesia, saya, Alen, mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Simpson Sinaga, juga Bapak Himawan Hadiraharja, untuk waktunya, untuk kesediaannya membagikan wawasan dan bergumul bersama dengan kita semua tentang 7 Habits of Money Management, yang tentunya akan menjadi berkat bagi kita semua. Atas nama Family First Indonesia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap peserta yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktunya bersama-sama dengan kita semua. Dan kami juga mohon maaf jika pada pelaksanaan Zoominar ini ada kekurangan ataupun terselip kesalahan yang kami lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf, dan jika berkenan Ibu Bapak bisa mengirimkan feedback bagi kami semua, masukan bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak, dan sampai jumpa di acara-acara Family First Indonesia berikutnya. Bye!